Nah, kalau tadi kan kita udah melakukan instalasi Ubuntu desktop ya. Sekarang kita akan melakukan instalasi Ubuntu server ya. Teman-teman silahkan dikonfigurasi dulu di virtual machine manajernya, di VirtualBox atau VMware-nya untuk masukin device ya, ngatur device-nya, CD-nya ukuran apa gitu dan sebagainya. Silakan teman-teman atur dulu ya. Di sini saya pakai device-nya itu spesifikasi hardware-nya itu 8 GB RAM ya. Ini nggak harus segini. 2 GB aja cukup kayaknya. Kasih 2 GB cukup. Prosesornya 1, hard disk-nya 20 GB. Oke, ini kalau punya saya. Nah, teman-teman atur spesifikasinya, masukin CD-nya. Kalau sudah tinggal dinyalakan. Tinggal di power on. Ini sedang proses booting terlebih dahulu ya. Tunggu aja. Nah, ini udah proses menu installernya ya. Kalau installer versi CLI yang server ya begini bentukannya. Jadi masuk ke menu CLI-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai mouse kayak tadi continue continue pakai mouse. Kalau sekarang harus menggunakan keyboard ya. Jadi teman-teman nggak bisa nih pakai mouse, nggak bisa. Ya, kita bisanya pakai keyboard atas bawah kiri kanan enter spasi kayak gitu ya. Pokoknya keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa milih bahasa Indonesia atau Inggris, terserah. Saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini ada installer update available. Jadi kan versi terbaru Ubuntu itu Ubuntu 21 ya. Udah available tuh. Cuman saya lebih baik pakai yang LTS gitu, long term stabil karena sudah terjamin stabil gitu ya. Kalau versi baru kan saya belum tahu, belum pernah nyobanya gitu. Oke, kita pakai yang instalasinya yang biasa aja yang 2004. Jadi teman-teman bebas sih mau langsung update ke 21 boleh, mau pakai yang ini boleh tanpa melakukan updating ya. Tinggal dipilih aja mau yang mana, update to the new installer atau continue without updating, bebas. Di sini saya pakai yang continue without updating ya. Untuk keyboard configuration ini English saja, English US ya. Dan IP address network connection ini udah otomatis didapat dari DHCP servernya. Gitu. Entah itu dari router teman-teman ataupun dari access point-nya itu dari mana ya. Kalau misalkan teman-teman pakai settingan NAT atau bridge itu udah otomatis dapat. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai host only adapter settingannya, teman-teman harus melakukan konfigurasi lagi IP address-nya secara manual ya. Oke, kalau sudah klik done. Proxy address ini kosongin aja, kita nggak koneksi ke proxy. Mirror address ini adalah Ubuntu Archive Mirror ataupun repositorinya. Kita memakai repositori dari idarchiveubuntu.com, dari repositori Ubuntu yang aslinya, yang originalnya. Oke, di down aja. Nah, di sini untuk storage kita udah bisa setting otomatis ya. Setup the disk as an LVM group, ini tinggal dipilih down aja. Nah, di sini udah otomatis membuat sebuah partisi, tinggal di down aja.
continue. Kemudian masuk ke menu profil setup. Teman-teman di sini setup namanya apa? Sesuaiin sama nama teman-teman masing-masing aja ya. Server name-nya misalkan my server. Username-nya Raffi, password-nya apa? Nah, di sini teman-teman buat username dan password serta hostname-nya apa. Oke, di menu profile setup. Kalau sudah, klik done aja. Kemudian kita masuk ke menu SSH setup ya. SSH setup. Di sini kita mau melakukan instalasi SSH secara langsung, SSH server secara langsung atau nanti. Ya, kalau misalkan secara langsung itu kita checklist. Tekan tombol spasi atau enter bisa ya. Diinstal, terus import SSH identity-nya no aja. Nggak perlu di setting GitHub atau Launchpad, nggak perlu. Cukup di no aja. Kemudian done. Nah, di sini ada menu fitur server snaps ya. Jadi misalkan server teman-teman pengen diinstal langsung service-service tersebut bisa ya. Tapi di sini kita nggak usah install fitur server apapun. Jadi langsung diklik down aja. Oke. Nah, ini udah proses instalasi. Ya. Kurang lebih seperti tadi proses kita setupnya. Nah, sekarang proses instalasinya nih. Proses instalasinya ini lumayan lama, memakan waktu 15 hingga 20 menit. Jadi teman-teman di sini saya skip dulu ya. Saya stop recordingnya, nanti saya lanjut lagi setelah prosesnya selesai. Nah, ini kalau misalkan proses instalasinya udah selesai, dia akan meminta reboot new, ya reboot now, reboot now. Dia meminta reboot now. Nah, silakan teman-teman reboot now dulu. Nah, nanti sama kayak install Ubuntu desktop sih. Dia please remove the installation medium. Jadi CD-nya dikeluarin dulu ya. CD-nya dikeluarin dulu di bagian sini ya. Kalau VMware dikeluarin, di disconnect, terus baru di enter. Oke. Nah, ini tinggal ditunggu prosesnya. Ini sedang melakukan restart. Nah, ini kalau misalkan udah selesai, teman-teman tinggal enter aja. Nanti kalau misalkan udah sampai oke, ini emang stuck di situ ya. Kalau teman-teman tungguin nggak bakal selesai dia. Tapi teman-teman enter aja. Teman-teman enter, nanti muncul my server login. Login lah pakai username dan password yang sudah dibuat tadi. Nah, ini udah bisa ya. Ini udah masuk kalau teman-teman kita lihat ya. Ini versi OS yang kita pakai itu Ubuntu 20.04.2 LTS localhost. Oke. Oke, jadi seperti itu untuk instalasi Ubuntu server ya, versi CLI-nya. Jadi bedanya sama versi GUI tadi kan udah jelas ya. Kalau versi GUI itu kita bisa menggunakan mouse, tinggal klik aja. Tapi kalau misalkan versi CLI, dia ya harus menggunakan keyboard. Dan down-downnya itu pakai tombol atas bawah gitu ya. Oke, untuk instalasi Ubuntu server sudah clear ya. Kita lanjut lagi ke instalasi Red Hat, gimana sih bedanya apa gitu. Oke.